Welcome to Mattis's project. Cara kerja, modul I atau Pengertian input dan output. Input atau output adalah salah satu elemen penting pada sebuah komputer selain CPU dan sejumlah modul memori. Modul input atau output bukan hanya merupakan konektor mekanis sederhana yang menghubungkan suatu perangkat dengan bus sistem. Akan tetapi, modul input atau output berisi sesuatu yang cerdas, yaitu berisi logika untuk melakukan fungsi komunikasi antara periferal dengan bus. Unit input atau output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar atau lingkungan operasi komputer. Cara kerja input-output. Input atau masukan. Proses input melibatkan penerimaan data dari berbagai sumber seperti keyboard, mouse, sensor, atau seperangkat penyimpanan seperti hard drive. Data ini kemudian diproses oleh komputer. Output atau keluaran. Proses output mengirimkan data yang telah diproses kembali kepada pengguna atau perangkat eksternal. Ini bisa berupa tampilan di layar, pencetakan dokumen, atau penyimpanan data ke perangkat penyimpanan jangka panjang. Penggunaan input-output dapat bervariasi tergantung pada jenis aplikasi atau sistem yang digunakan. Penting untuk memahami cara kerja input-output dalam konteks tertentu untuk mengembangkan perangkat lunak atau sistem yang efisien dan efektif. Contoh perangkat input, yang pertama keyboard. Fungsinya digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga touchpad, berfungsi sebagai mouse pada laptop. Yang keempat webcam, digunakan untuk mengambil gambar dan merekam video. Yang kelima mikrofon, digunakan untuk merekam suara. Dan yang keenam scanner, digunakan untuk mengubah gambar atau teks menjadi format digital. Contoh perangkat output dan fungsinya. Yang pertama monitor, untuk menampilkan teks dan gambar yang dihasilkan oleh komputer. Yang kedua printer, untuk mencetak dokumen atau gambar dari komputer. Teknik input-output. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven input-output, dan DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan sesuai unjuk kerja masing-masing teknik. Yang pertama yaitu input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu. Apalagi, CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Yang kedua, interrupt-driven input-output. Teknik interrupt-driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan, modul input-output maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya, yaitu input-output terprogram dan interrupt-driven input-output memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer input-output dan tergantung pada kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan menganalisis kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir prosesnya saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Berikut beberapa pengaplikasian antarmuka input dan output. 1. Sistem operasi. 2. Perangkat lunak perkantoran. 3. Permainan komputer.
4. Aplikasi web. 5. Aplikasi mobile. 6. Perangkat IoT atau Internet of Things. 7. Perangkat industri dan otomatisasi. Yang 8. Perangkat medis. Evolusi fungsi dari input dan output. Yang pertama, CPU secara langsung mengontrol perangkat periferal, dan kemudian kontrol unit pada modul input dan output ditambahkan. CPU menggunakan input dan output yang telah terprogram tanpa interupsi. Kemudian, konfigurasi yang sama seperti pada poin 2 digunakan, tetapi sekarang interupsi digunakan. CPU tidak perlu menghabiskan waktu menunggu operasi input dan output dilakukan, sehingga meningkatkan efisiensi. Lalu, modul input dan output diberikan akses langsung ke memori melalui DMA. Sekarang dapat memindahkan satu blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan CPU, kecuali di awal dan akhir transfer. Selanjutnya, modul input dan output ditambahkan CPU sendiri dengan set instruksi khusus yang disesuaikan untuk input dan output. Modul input dan output memiliki memori lokalnya sendiri dan pada kenyataannya merupakan komputer tersendiri.